Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan disapa dengan firman Tuhan sebagai renungan harian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 62. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Jadi didok Yesus ma audoi jala ida munado anak nijolmai hudul disya muni hagogoon jalaro marhite-hite obun na di langit. Dalam bahasa Indonesia, Yesus menjawab, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Saudaraku, berlawanan dengan pemahaman umum bahwa jika seseorang hidup rukun di tengah-tengah masyarakat, dia akan berakhir dengan baik-baik saja. Tetapi Yesus yang adalah manusia tanpa celah justru berakhir di pengadilan agama yang diadili oleh Kayafas maupun pengadilan negeri yang diadili oleh Pilatus. Meskipun saudaraku di Injil Yohanes, Pilatus mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada Yesus, dia akhirnya menyerah kepada kemauan massa untuk menemukan Yesus. Mengapa Yesus disalibkan, saudaraku? Bukan karena kesalahannya, melainkan karena ketaatannya menjalankan mandat dari Bapa untuk datang ke dunia, memberitakan tentang kerajaan Allah yang di dalamnya dia sendiri adalah rajanya. Proklamasi inilah baik dengan perkataan maupun tindakan yang dibuatnya harus disingkirkan oleh para pemimpin agama dan politik pada masa itu. Namun di luar dugaan mereka, justru penyalibannya adalah penggenapan terhadap tujuan raja itu datang, yaitu dia akan mengalahkan musuh utama umat manusia, yaitu kematian, melalui kebangkitannya dan mengalahkan dosa dan maut. Saudaraku, apa artinya pengadilan Kristus bagi orang Kristen pada masa kini? Kita diwajibkan untuk hidup rukun dengan semua orang, saudaraku. Paulus menulis kepada jemaat di Roma, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam Roma pasal 12 ayat 18. Akan tetapi jika orang Kristen setia dengan menjadi saksi Kristus di dunia ini, sangat besar kemungkinan bahwa kita juga akan menghadapi salah satu bentuk dari pengadilan. Jika bukan di dalam pengertian harafiah, mungkin secara pengadilan dan sanksi sosial. Mengapa diadili, saudaraku? Bagi orang yang sudah berusaha sedapat mungkin untuk mengasihi orang lain dan menjaga kerukunan, pengadilan bisa digelar karena proklamasi tentang kerajaan Kristus, baik melalui perkataan maupun tindakan para pengikutnya. Ini dikarenakan institusi manusia yang berdosa seringkali digunakan oleh si jahat untuk melawan pekerjaan Kristus yang dia benci. Untungnya, melalui Injil Markus kita dapat belajar bagaimana Kristus sendiri menghadapi pengadilan yang tidak adil. Di dalam ruangan pengadilan, Yesus tidak menjawab tuduhan-tuduhan palsu yang dilayangkan terhadapnya. Persis seperti nubuatan Yesaya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, dalam Yesaya 53 ayat 7. Ini bukan berarti Yesus sama sekali tidak berkata apa-apa di ruang pengadilan. Jika kita perhatikan kalimat-kalimat Yesus yang keluar dari pengadilan, baik di hadapan Kayafas, bisa dilihat dalam Markus 14 ayat 53 sampai 65, ataupun Pilatus di dalam Markus 15 ayat 1 sampai 15. Mungkin kita bisa belajar bagaimana menghadapi pengadilan di dalam konteks kita masing-masing. Yesus diam ketika dilempari tuduhan palsu dan cercaan, tetapi menjawab dengan tegas dan berani ketika ditanyakan tentang identitasnya. Yesus menjawab, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Dalam Markus 14 ayat 62 renungan hari ini. Apa yang dapat kita pelajari, saudaraku? Mungkin demi menjaga kerukunan, kita selama ini sudah mengompromikan kesaksian, atau mungkin selama ini tenaga dan waktu kita terlalu banyak terbuang untuk memikirkan dan merespon tuduhan dan fitnaan demi menjaga nama baik kita. Namun, bukankah lebih baik memfokuskan diri kepada proklamasi tentang identitas kita dan Raja kita dengan berani, daripada kita merespon serangan-serangan pribadi yang tidak berguna bagi pertumbuhan iman rohani kita masing-masing. Mari saudaraku, bila ada di dalam kehidupan kita masing-masing yang mengalami pergumulan tuduhan palsu dan cercaan, maka Tuhan Yesus menguatkan saudara, tetapi tetaplah berdoa dan meminta pengharapan dari Tuhan untuk melampauinya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang luar biasa bagi kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan mencelikkan mata rohani kami untuk kembali berharap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sesuai dengan firman Tuhan kali ini, pagi ini Tuhan mengatakan, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Setiap orang percaya akan melihat hal tersebut. Setiap umat manusia akan melihat tersebut. Oleh karena itu Bapa, jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melihat dengan mata rohani yang murni dan juga suci di dalam kasih karunia-Mu, agar ketika ada orang yang meragukan tentang identitas kami sebagai kekristenan, sebagai Kristen di tengah-tengah dunia ini, maka kami bisa dengan tegas mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan penyembah Kristus di dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami bersama seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang memulai pekerjaan pada pagi hari ini, agar Tuhan memberkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani. Antarkan mereka di dalam perjalanan menuju tempat pekerjaan mereka masing-masing dalam keselamatan daripada Tuhan. Terima dan sempurnakanlah ibadah dan renungan kami pagi ini dalam kasih karunia-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.